Sistem penerimaan murid baru SMA Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2026. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang, Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat daftar ulang bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa di SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan kesempatan yang diberikan pada kita semuanya sehingga sampai detik ini kita mampu menjalankan ibadah puasa dan insya Allah kita akan meneruskan pada puasa berikutnya. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita kerjakan, mungkin tadarus kita, mungkin sedekah kita atau apa saja amal yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita gunakan waktu singkat untuk belajar Islam dalam rangka menyempurnakan puasa kita, dalam rangka untuk menggapai keutamaan di puasa kita ini. Islam mengajarkan tentang hidup sederhana. Kesederhanaan yang pertama dalam gaya hidup, pola makan. Ini harus sederhana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu wasrobu." Makanlah, wasrobu dan minumlah, wala tusyrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Di era modern seperti ini, gaya hidup seperti ini, banyak di antara manusia, lebih-lebih umat Islam, yang kadang-kadang pola makannya, kebiasaannya itu berlebih-lebihan. Padahal ajaran Islam itu semua harus dilakukan dengan sederhana, dilakukan dengan bagus, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, sederhana dalam berpakaian dan berpenampilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, pakaianlah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Pemirsa, ini mengajarkan bahwa hidup kita itu harus berpakaian yang bersih dan rapi. Jadi orang Islam itu nggak boleh kedodoran. Orang Islam itu nggak boleh pakainya lungset, nggak rapi, sehingga dipandang orang itu nggak seneng, nggak sedap. Makanya sederhana dalam berpakaian ini adalah pakaian yang bersih dan rapi dan tidak harus mahal. Dan tidak harus pakaian yang harganya itu ratusan, bahkan ada yang jutaan itu. Nah, itu sederhana dalam berpakaian dan berpenampilan. Yang ketiga, dalam hal penggunaan harta. Tidak boleh kita los, habis-habisan punya harta langsung kita habiskan. Tapi juga tidak boleh kikir. Jadi antara
penggunaannya dengan menahan harta itu harus seimbang. Itu sederhana dalam hal harta. Yang keempat, sederhana dalam ibadah. Maksudnya tidak maksa diri. Jangan sampai kita beribadah itu sebenarnya tubuh sudah kewalahan, sudah capek. Tapi kita paksa untuk melakukan sholat misalkan. Nah, ini juga termasuk tidak betul. Karena apa? Ibadah yang dilakukan yang sementara diri kita tidak siap, kita paksakan, akhirnya menjadikan kita sakit, itu juga tidak diperkenankan dalam Islam. Ya kita kerjakan, tapi juga sesuai kemampuan. Itu hal ibadah, sederhana dalam ibadah. Yang kelima, sederhana dalam sikap hidup. Kita ini kan sering berinteraksi sosial, kita ini sering bergaul dengan teman, kita ini sering bergaul dengan tetangga. Itu yang rendah hati. Jangan congkak, jangan sombong, jangan gembede istilah orang Jawa. Omongannya didengar itu enggak enak, sikapnya seakan-akan dia itu tatarannya lebih tinggi, derajatnya lebih top, sehingga suka merendahkan temannya, sehingga suka meremehkan orang lain, sehingga kata-katanya tidak terkontrol. Apakah ucapan saya ini menyakiti dia, atau ucapan saya ini membuat hatinya kecewa? Tidak pernah mikir. Makanya sikap kita itu tidak boleh tinggi hati. Artinya tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Harus tawaduk, rendah hati, sehingga siapapun yang bergaul dengan kita, dia akan senang melihat apa yang kita lakukan. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa tahun 2026 ini menjadikan puasa kita tidak sekedar menahan lapar, tidak sekedar menahan haus, tidak sekedar menghindari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah di siang hari, tetapi kita mampu mempuasakan fisik kita, mempuasakan hati kita, dan mempuasakan pikiran kita. Sehingga kalau lisan kita, hati kita, pikiran kita, semua yang ada dalam diri kita itu kita puasakan, insya Allah gelar la'allakum tattaqun akan bisa kita peroleh. Semoga kita semuanya di puasa tahun 2026 ini menjadi puasa yang terbaik untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.